Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Halis dengan NIM 180250502032 dari Universitas Temangkaka Mamuju, Fakultas Ilmu Komputer, jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan memaparkan sedikit hasil makalah saya yang berjudul Internet dengan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pembimbing Muhammad Agus Eskol MM. Internet bisa diartikan sebagai sebuah jaring yang saling terhubung. Bagaimana kita lihat jaring antara lubang yang satu dengan lubang yang lainnya itu saling keterhubungan. Begitu pula dengan internet. Internet di sini merupakan suatu kumpulan komputer dari berbagai kalangan, dari berbagai daerah. Sehingga internet itu bisa digambarkan sebuah jaring. Nah, di sini komputer itulah yang saling terhubung dan dapat berkomunikasi satu sama lain. Komputer di sini bisa terhubung melalui kabel komunikasi, misalnya seperti kabel serap optik, kabel fiber, dan lain sebagainya. Internet di sini merupakan media komunikasi yang sangat luas, media di mana kita dapat bertukar suara, di mana kita dapat bertukar gambar, kemudian dan lain sebagainya. Begitu pula dengan teks. Internet erat kaitannya dengan perkembangan komunikasi. Internet di sini sangat membantu komunikasi dunia saat ini. Itulah sedikit gambaran tentang internet. Kemudian kita bergeser kepada sejarah perkembangan internet. Internet pertama kali dibangun oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1969. Awalnya internet ini dibangun hanyalah untuk kesiapan atau persiapan di bidang militer. Namun seiring berkembangnya zaman, internet terus dikembangkan sehingga mendunia sampai saat ini. Bagaimana kita lihat internet seperti sekarang? Awalnya internet itu dulunya tidak seperti ini. Ya, awalnya internet itu hanya dibangun oleh beberapa server saja, hanya untuk kesiapan militer. Namun seiring perkembangan zaman, internet itu terus dikembangkan sehingga mendunia. Kemudian ada beberapa fakta tentang kemajuan internet di Indonesia. Salah satunya adalah perkembangan teknologi di Indonesia sangatlah pesat. Perkembangan teknologi di Indonesia itu sangatlah tinggi. Nah, salah satunya yang menggunakan internet di Indonesia itu kebanyakan rata-rata di bawah 20 tahun. Kemudian penggunaan internet ini kebanyakan juga menggunakan telepon genggam atau HP. Kemudian ada juga yang menggunakan komputer dan lain sebagainya. Kebanyakan juga orang-orang Indonesia menggunakan jaringan mobile, ya. Namun ada juga yang menggunakan jaringan WiFi. Itulah sedikit tentang perkembangan internet di Indonesia. Kemudian kita bergeser kepada fasilitas-fasilitas dari internet. Nah, di internet ini ada beberapa fasilitas ya yang sangat membantu masyarakat pada umumnya. Salah satunya adalah email atau electronic mail. Electronic mail ini adalah salah satu fasilitas internet yang berfungsi untuk mengirimkan pesan teks ya. Di sini juga kita bisa mengirimkan gambar dan sebagainya. Itulah fasilitas dari internet. Kemudian ada juga yang namanya grup chat ya. Itu juga merupakan salah satu dari fasilitas internet. Kemudian ada juga yang namanya FTV. Kemudian ada juga yang namanya Wide World Wide. Nah, inilah yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Di mana word ini kita bisa berkirim gambar, sharing gambar, kemudian sharing yang lainnya. Nah, inilah yang paling banyak digunakan oleh masyarakat luas. Word ini karena dia bentuknya hypertext maupun hyperlink. Itu sedikit gambaran dari fasilitas-fasilitas yang ada di internet.
Kemudian kita bergeser kepada peranan dan manfaat internet. Nah, peranan internet di sini sangatlah besar peranannya di masyarakat, ya, karena dia sangat membantu komunikasi masyarakat pada umumnya. Internet di sini sangat berperan dalam kehidupan kita saat ini, karena bagaimana kita lihat sekarang internet itu sangatlah dibutuhkan, lebih dibutuhkan mungkin daripada bahan-bahan pokok lainnya. Karena internet di sini kita dapat informasi dengan mudah dengan adanya internet. Nah, manfaat internet, ya, itu tadi ya, manfaatnya internet salah satunya kita dapat informasi itu dengan mudah. Kita dapat berkomunikasi dengan keluarga itu dengan sangat mudah dengan adanya fasilitas internet ini. Sehingga internet di sini sangatlah membantu kehidupan manusia dan sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Hanya saja internet di sini memiliki dampak, ya, dampak positifnya dari internet ini itu sendiri adalah salah satunya ketika kita berbicara tentang dampak positif, ya mungkin banyak sekali ya dampak positif di internet itu sendiri. Salah satunya adalah di bidang pendidikan misalnya, ya, dia sangat membantu kita dalam belajar misalnya. Kemudian kita dapat pelajaran dengan mudah dari internet juga. Namun ada dampak negatifnya yang sangat fatal dari internet itu sendiri. Bagaimana kita lihat saat ini dampak positif dari dampak negatif dari internet itu sendiri adalah yang paling merusak generasi saat ini adalah pornografi, ya. Itulah yang sangat miris sekali yang saat ini kita jaga dari internet itu sendiri. Di samping internet itu membantu kita, namun ada dampak negatif yang perlu kita hindari dari internet sendiri, yaitu pornografi. Bagaimana pornografi ini merusak kalangan-kalangan muda khususnya, karena di internet itu semua tersedia, ya, jangankan bahan masakan sampai pakaian-pakaian semua itu ada di internet. Nah, termasuk pornografi itu sendiri. Sehingga dalam menggunakan internet perlu ada namanya batasan, ya, perlu ada namanya kontrol ketika kita menggunakan internet, karena internet ini dapat membantu kita lebih maju, namun dapat menjerumuskan kita juga ke dalam jurang. Karena internet di sini bisa kita ibaratkan sebuah bis yang melaju, kemudian kita ini adalah penumpang-penumpang yang berada di pinggiran jalan. Apakah kita mau ikut dengan bis itu ataukah kita akan tetap di jalan, kemudian kita akan dilindas oleh bis itu sendiri. Nah, seperti itulah sebenarnya internet atau perkembangan teknologi. Ketika kita tidak ikut dengannya, maka kita akan diinjak oleh teknologi itu sendiri. Namun ketika kita ikut dengannya, kita harus perlu hati-hati dalam mengendalikannya. Karena ketika kita membawa sebuah bis itu, ya, ada tahapan-tahapan yang perlu kita perhatikan. Karena ketika kita salah dalam mengendarainya, maka kita akan terjerumus ke jurang misalnya. Nah, itulah sedikit gambaran tentang internet. Mungkin sedikit video dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sedikit saran, ketika kita menggunakan internet, mohon pilah-pilah apa yang kita baca ataupun kita lihat. Karena ketika Anda terjerumus dengan internet, seperti gambaran itulah, seperti gambaran bis tadi lah, ketika kita menggunakan internet, kemudian kita salah dalam menggunakan internet, maka tentunya kita akan terjerumus. Oke, sekian dari saya teman-teman, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya kira dan ucapan billahi fisabil haq fastabiqul harat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.